wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, alangkah lebih baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan membacakan doa. Yakninya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Dan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan hakikat salat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan contoh-contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat quote tentang salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar di media sosial ataupun media-media yang lainnya. Nah, pertama kita membahas tentang makna salat. Salat secara bahasa dapat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kalian pasti tahu mengapa salat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salat selain dari sebagai tiang agama, salat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan kita di luar salat. Hendaknya salat yang kita lakukan itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji maupun perbuatan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dalam sabda beliau menjelaskan bahwa salat 5 waktu itu dapat membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Bunyi sabdanya yang artinya adalah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah pendapatmu? Andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Masih adakah dakinya yang tertinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali, maka demikianlah perumpamaan salat yang 5 waktu dikerjakan
Dengan salat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Dari penjelasan sebelumnya, kita telah dapat memahami bahwa salat 5 waktu yang secara rutin kita lakukan itu akan dapat menghapus dari perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya dan juga dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baiklah Ananda semuanya, sekarang kita masuk pada topik yang kedua yaitu makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir dapat diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir dapat kita laksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus atau tertentu. Seseorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Contohnya, saat menunggu saat berbuka puasa, saat menunggu teman datang, saat kita selesai melaksanakan salat, ataupun di saat kita sebelum melaksanakan ibadah salat. Misal menunggu waktu jeda antara azan dengan iqamah, maka kita laksanakan zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda. Adapun cara berzikir, yang pertama zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Yang ketiga, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang ketiga yaitu salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah salat dalam sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqamah dalam beragama Islam agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Seseorang yang selalu melaksanakan salat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain,
maupun dosa terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, salat dapat mencegah perbuatan keji maupun dari perbuatan mungkar. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, tentu kita dapat mengambil hikmahnya dari pelaksanaan salat dan zikir itu. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin dengan baik, yang disebut juga dengan hablum minallah. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat terhadap aturan-aturan. Yang ketujuh, akan membiasakan pada perbuatan dan perkataan yang baik serta bermanfaat. 8. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji maupun mungkar. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Dan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.